Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali seputar tips Microsoft Word. Di sini saya menampilkan tujuan atau bentuk akhir dari project yang akan kita buat hari ini. Ya, jadi seperti inilah bentuk yang kita akan mau buat. Ini adalah lembar keseharianku namanya. Di sini ada komponen tanggal, hari, kegiatan olahraga kita, kegiatan sholatnya kita, murojaah, lalu surah serta ayatnya. Kemudian ada tabel atau kolom membantu orang tua, jenis pekerjaan. Terus yang terakhir adalah bermain HP, ya, waktu bermain HP di rumah. Jadi tabel ini diperuntukkan untuk murid-murid SD, ya. Oke, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama adalah kita akan mengenal atau mengetahui cara mengatur page layout, sehubungan tentang margin dan bentuk kertas. Terus kita akan belajar membuat tabel seperti ini, menggabungkan tabel atau menggabungkan sel. Kemudian kita akan belajar bagaimana caranya kita tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita mengatur margin dan kertas. Lalu yang kedua, cara membuat tabel seperti ini. Lalu bagaimana cara menggabungkan sel, memberi warna pada sel seperti ini. Lalu terakhir adalah bagaimana kita memasukkan centang. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, bagaimana cara mengatur margin dan kertas. Oke, sebelum itu kita buat lembar kerja baru dulu, ya. Nah, kita buat lembar kerja baru. Jadi untuk membuat kegiatanku tadi, lembar kegiatanku, kita atur dulu page layoutnya. Kita ubah size-nya. Di bagian size ini ada beberapa atau banyak jenis kertas. Kita pilih ukuran kertas A4. Lalu kita ubah orientasinya dari portrait ke landscape. Setelah itu, di bagian margins kita pakai margins normal, ya. Nah, untuk margins, kalau misalnya kita mau atur sedemikian rupa atau mengcustomize, kita bisa pilih custom margins. Custom margins ini kita bisa atur ukurannya sesuai dengan kemauan kita. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita pakai marginsnya itu normal. Oke, yang kita masuk di bagian kedua, bagaimana caranya kita membuat tabel, ya. Pertama, kita atur dulu jenis hurufnya itu tulisnya Roman. Ukurannya kita ubah 12. Kemudian di bagian length and spacing, ya, di bagian sini kita ubah 1,0 dan kita pilih remove space after paragraph. Agar apa? Supaya nanti dalam mengetik jarak antara baris pertama dan kedua itu tidak jauh, ya, karena melihat nanti kita membuat tabel yang cukup padat. Oke, pertama sebelum masuk ke tabelnya kita buat judulnya dulu, ya. Oke, kita pakai huruf besar atau balok, lembar keseharianku. Nah, di sini saya sudah mengatur bold, ya, dan kita pakai rata tengah aja.
terlihat seperti ini karena ini judul. Dari sini kita kembali lagi rata kiri, kita tulis nama. Nah, seperti ini, oke. Setelah nama, kita ke bawah lagi. Nah, kita masuk pada intinya atau membuat tabel. Membuat tabel itu cukup mudah. Kita masuk di insert, kemudian tabel. Di sini kita bisa buat di sini, cuman ini terbatas ya teman-teman. Nah, kita masuk di insert tabel. Nah, di insert tabel ini saya akan coba menjelaskan secara singkat ya. Maksud dari number of column ini, number of column adalah berapa banyak kolom atau ya berapa banyak kolom ke bawah ya. Sedangkan number of rows berapa banyak baris dari tabel kita. Oke, contoh kita buat seperti contoh tadi, kita buat kolomnya itu sebanyak 12 dengan banyak baris itu sampai 10 baris. Nah, jadi seperti ini ya, kolomnya 12 dengan baris 10. Setelah itu kita oke, dari sini kita coba buat ya selanjutnya kita atur mulai dari awal. Itu di sini adalah tanggal ya, tanggal, kemudian di sampingnya ada hari, kemudian sampingnya lagi PJOK. Terus di bagian sini ini kan ada banyak jenis sholat ya, sholat 5 waktu plus sholat sunnah duha. Kita tulis dulu di bagian bawahnya sholat duha, sampingnya sholat subuh, kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dari sini setelah ini kita lanjut ke sebelahnya, itu ada kolom murojaah. Terus di bagian bawahnya ada nama sholatnya dan permintaan ayatnya belas kurang. Terus di sampingnya lagi kolom membantu orang tua. Terus terakhir di sini adalah kolom untuk bermain HP dalam kurung waktu. Oke, kita masuk di bagian kedua yang bagian ketiga ya, yang cukup penting, itu menggabungkan sel. Nah, perhatikan baik-baik, kita sorot ya sel. Ini namanya sel ya, satu yang seperti ini sel. Kita sorot sel yang mau kita gabungkan ya. Contoh ini ada di kolom sholat ya, di atasnya ini saya mau gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mau gabungkan 6 sel. Ini caranya, saya sorot dulu, klik kiri tahan, lalu geser sampai ke sini, lalu lepas. Setelah itu masuk di layout. Di bagian layout kita pilih Marcel ya, kita pilih Marcel seperti ini tulisannya, kita klik. Nah, nanti secara otomatis selnya akan bergabung seperti ini, sehingga kita bisa menuliskan tulisan sholat ya. Kita tata tengah supaya berada pas di tengah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Kita harus gabung juga
sel ini saya mau gabungkan dua sel dengan cara yang sama ya, kita sorot dulu seperti ini, lalu masuk di ini atau klik mark cell. Begitupun juga yang lainnya, sorot lalu mark cell ini, lalu mark cell lagi. Kalau yang ini nggak usah ya, kalau ini yang perlu. Ini juga. Setelah kita merge cell seperti ini, kita pastikan bahwa semua tulisannya ini rata tengah supaya bentuk atau posisinya rapi. Nah, dari sini kita bisa atur luas dari lembar karya kita ini, luas dari setiap selnya. Contoh saja kita atur ini tanggalnya mau sedikit lebih lebar, lalu kemudian harinya PJOK, oke juga begitu. Ini kolom sholat bisa digeser-geser. Oke, setiap sel kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita. Jadi kira-kira saja posisi atau bentuknya yang menurut teman-teman pas ya. Nah, ini harus lebih lebar sedikit. Nah, dari sini ini kan kita mau rata tengah ya, supaya posisinya lebih bagus lagi, kita atur agar bentuknya itu ke tengah. Masuk di layout, kita pilih yang ini ya, dan juga yang ini supaya bentuknya bagus. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, bagaimana cara memberi warna pada sel. Jadi mudah saja, kita sorot dulu sel yang kita mau warnai, contoh seperti ini ya, sebagian saja dulu. Kita masuk di desain ya, menu desain di atas, lalu pilih setting. Di setting ini kita bisa pilih warna sesuai dengan kemauan kita. Contoh saya pilih warna ini, warna biru. Nah, setelah itu yang sebelahnya lagi saya berikan warna seperti itu juga. Setelah kita beri warna seperti ini, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Untuk di posisi bagian bawah, kita mau gabungkan dari sel ujung sini sampai ujung sini. Jadi kita sorot dulu. Ini untuk apa? Ini untuk pembatas saja teman-teman ya. Jadi kita sorot dulu seperti ini, kemudian kita pilih merge cell. Oke. Setelah itu di bagian tanggal dari atas ke bawah sampai sini kita merge cell lagi dengan cara sebelum itu kita sorot dulu lalu merge cell atau gabungkan. Kemudian di bagian hari kita coba mulai menulis nama-nama hari ya, seperti tadi pada contoh, mulai dari hari Senin, Selasa. A few minutes later. Itu kita rata tengahkan lagi atau Ctrl N. PJOK nya di sini dikosongkan karena di sini nanti teman-teman bisa isi dengan tulisan kegiatan olahraga yang dilakukan di hari tersebut bila melakukan kegiatan olahraga. Misalnya kegiatan olahraga itu bisa seperti lari, bersepeda, atau senam ya, push up bisa juga seperti itu. Nah, di kolom sholat kita kosongkan karena di sini nanti kita isi dengan centang ya. Kalau misalnya sholat duha dicentang, sholat waktu juga dicentang ya, semuanya. Berarti kalau dicentang artinya kita betul-betul melakukan dan melaksanakan sholat. Oke, dari situ sudah. Di sini tetap ini murojaah surah ini kita tulis, misalnya nanti kita tulis kita murojaah surah Al-Mulk ya. Al-Mulk itu ayat berapa, misalnya ayat 1 sampai 10 ya. Misalnya ayat yang lain juga
misalnya al-insan kita tulis tangan, lalu ayat berapa sampai ayat berapa yang kita merojok di hari itu. Terus membantu orang tua ini kita nanti setelah dikirim bisa kalian tulis. Jadi kalian tulis kegiatan membantu orang tua di hari tersebut, misalnya cuci piring atau menyapu ataupun merapikan tempat tidur sendiri, itu dia termasuk. Untuk bermain HP ini cukup waktunya saja di hari tersebut, berapa jam kita menggunakan HP, misalnya kita pakai sampai 8 jam penggunaan HP-nya. Nah, itu besoknya kita harapkan bukan 8 jam, setidaknya cuma 2 jam atau 3 jam penggunaan HP ya. Oke, itu pun untuk belajar ya penggunaan HP-nya. Oke, itu penjelasan singkat tadi cara penggunaan tabel ini. Dari sini untuk sel yang paling bawah kita berikan warna juga supaya lebih menarik. Masuk di menu desain, pilih shading, kemudian warnanya kita pilih warna hijau. Ya, seperti pada contoh tadi. Kalau teman-teman mau yang warna lainnya, tidak apa-apa, silahkan. Oke, dari sini karena kalau kita lihat kan masih ada space atau ruang yang kosong di bawah. Nah, kita bisa copy. Cara copy atau menduplikat tabel ini mudah saja. Dari ujung sel kita sorot sampai ke akhir sel seperti ini. Setelah itu masuk di home, pilih copy. Setelah itu lepas dulu sorotnya, kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian bawah sel ini seperti ini ya. Atau kalau mau mudah, dari ujung sel terakhir ini kita arahkan ke bawah ya. Bisa kalau dari sini kita arahkan ke bawah terus sampai keluar dari sel. Nah, pas di bawah tabelnya kita ini, kita klik paste. Nah, kan pasti akan nyatu secara otomatis. Lalu lanjut, masih ada lagi ya, masih bisa melihat ke bawah. Pas di bawah kita klik paste lagi. Nah, terlihat sebenarnya kita niatannya mau pas 3 ya, cuman ini ternyata tidak pas. Berarti kita perlu membuat atau mengatur besar dari marginnya. Coba kita masuk di marginnya. Coba kita pilih margin yang mungkin ya bisa kita custom margin saja. Bagian topnya kita setidaknya kita kurangi sampai misalnya 19. Coba lihat. Oke, setelah naik seperti itu masih belum pas, kita bisa atur besar hurufnya yang di dalam kolom ini dengan cara klik di sudut sini, kemudian kita ubah aturannya 11 supaya lebih kecil lagi. Oke, tampaknya iya sudah. Oke, seperti ini. Dari sini kita bisa rapikan sedikit. Kita di bagian judul ini kita enter 1 kali supaya ada jarak. Ya. Terus di bagian bawah, kita bisa tulis kata-kata semangat. Misalnya, aku anak soleh. Ada moto sendiri, mau ditulis boleh. Di sini saya kasih contoh seperti ini saja. Nah, dari sini kita coba lihat tampilan keseluruhan dari yang kita buat tadi. Nah, tapi warnanya juga tidak mencolok. Nah, jadi ini hasil akhir dari yang kita buat ya. Nah, sekarang saya kasih tips untuk bagaimana memasukkan centang di bagian lembar kerja kita. Jadi ini tips yang terakhir ya. Caranya di bagian sholat ini kita spasi dulu. Bagaimana cara memasukkan tanda centang?
caranya memasukkan tanda centang itu, biasanya kita kan sulit mencari centangnya, sehingga kesulitannya itu sehingga ada yang pakai bentuk V seperti ini. Nah, itu kan bukan centang ya. Nah, saya perbesar lagi. Untuk memasukkan centang itu ada langkah khusus. Langkah khususnya itu masuk di insert. Di bagian insert ada namanya simbol. Jadi centang itu termasuk dalam simbol. Dari situ kita pilih more symbol. More symbol diklik. Kemudian di bagian atas atau di bagian form ya, khususnya di simbol bagian form itu kalian pilih paling bawah itu tulisannya windings ini ya. Ya, ini ada 1, 2, 3, kita pilih yang pertama saja ini. Setelah itu akan muncul banyak simbol seperti ini. Kalian arahkan ke bawah sekali ya, nanti itu di bagian bawah akan ada bentuk centang seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian kalian klik insert. Setelah di insert kalian close. Lihat, ada kan? Nah, jadi bagian sholat itu maksudnya apa? Kalian cukup centang saja, oke? Isinya pakai centang. Saya sholat duha, centang, sip. Nah, nanti kalian setelah klik ini, kalian bisa, teman-teman bisa print ya di kertas A4. Ya. Setelah di print, kalian bisa tempel. Jadi setiap kalian melakukan sesuatu, misalnya di hari Senin, tanggal berapa? Misalnya kita pakai tanggal untuk pekan depannya itu tanggal berapa ya? 13 sampai 19 April ya. Nah, jadi nanti kalian di hari Seninnya itu apakah kalian olahraganya misalnya lari dan seterusnya diisi ya setiap hari. Itu juga itulah kenapa namanya adalah lembar keseharianku. Saya rasa cukup ya teman-teman tutorial tips Microsoft Word hari ini. Insyaallah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi tetap di channel yang sama dengan tip atau pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.